Jadi Idul Fitri itu adalah hasil dari pensucian selama Ramadan tadi itu ya, ya. pensucian, pengendalian nafsu, pensucian jiwa itu. Hasilnya takwa itu dapat. Makanya gak heran kalau ada juga yang menyebut hari kemenangan. Kemenangan menang terhadap melawan nafsu. Bisa jadi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, kembali hadir podcastnya MKFM di kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang bagaimana puasanya sahabat MK di penghujung Ramadan hari ini. Sahabat MK, apakah sahabat MK merasakan sedih akan ditinggalkan Ramadan atau justru merasa bahagia? Nah, seringkali kita mendengar istilah Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan. Sebetulnya kemenangan dari apa? Bersama saya Syifa Khairunisa, kita akan berbincang di kesempatan hari ini bersama dengan Ibu Khairati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khairati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Syifa. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, alhamdulillah. Senang deket Teh Syifa, jadi semangat, ceria. Masya Allah. Biar puasanya tetap semangat meskipun di penghujung. Biasanya kan kalau di awal Ramadan itu semangatnya membara, tapi akhir-akhir jamaahnya juga maju ya Bu ya, jamaah salat di masjidnya maju juga. Jadi biar semangat, sahabat MK juga bisa semakin semangat dengan perbincangan kita di kesempatan hari ini. Amin. Seperti yang pernah kita bahas di podcast sebelumnya mungkin ya Bu ya, kalau misalnya Ramadan bisa berbicara, itu akan banyak sekali pesan-pesan yang akan disampaikan kepada umat manusia, khususnya umat muslim yang menjalankan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan. Tapi menuju di penghujung Ramadan ini seringkali menuju Idul Fitri apalagi itu ya, seringkali dengar istilah adanya hari kemenangan. Sebetulnya hari kemenangan ini tuh apa sih Bu? Kita menangnya dari apa gitu? Kalau Idul Fitri, apakah Ibu setuju dengan istilah kemenangan itu atau justru sebetulnya kita tidak menang begitu? Mungkin disebut hari kemenangan karena memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu selama Ramadan. Bisa jadi ya. Tapi saya lebih cenderung mengatakan itu kita kembali suci, karena Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Diharapkan begitu kita selesai Ramadan, kita kembali suci, walaupun kita bukan malaikat yang tanpa dosa, tetapi kita sudah melatih jiwa kita, mengendalikan nafsu kita untuk tidak jatuh dalam maksiat. Nah itu. Jadi hari Fitri, hari suci kembali. Apa sih yang suci? Hati ini. Ya karena kita ini kan lahir suci, bersih, hanya begitu masuk dunia, alam dunia banyak terkontaminasi dengan berbagai hiruk-pikuk dunia, godaan-godaan. Begitu kita suka kepada dunia, cinta kepada dunia, itu mendorong kita bermaksiat. Akhirnya kenapa maksiat? Karena tidak bisa kendalikan nafsu. Begitu kita maksiat, maka korbannya adalah kolbu kita. Nanti kolbu kita itu ada rona-rona hitamnya. Nah mudah-mudahan dengan puasa itu ada proses pensucian, pembersihannya, ditambah pengendalian dirinya, minta ampunnya, ditutup dengan berbagai ibadah, itu yang membuat kita bisa suci kembali. Fitri ya, fitri kembali gitu ya. Orang menyebutnya kembali fitri ya, gitu ya. Seperti itu. Iya, dan ini untuk kembali fitri, kadang orang juga lebih di akhir penghujung Ramadan, biasanya kalau anak-anak nih ya, itu kan senang hari raya Idul Fitri seperti itu. Sebenarnya meninggalkan bulan Ramadan itu perasaan kita harusnya sedih atau justru senang sih Bu kalau misalnya gini? Bisa senang, bisa bahagia, bisa sedih. Oh, ketiganya bisa? Bisa aja, tergantung orangnya masing-masing. Ya, ada yang dia sedih karena peluang-peluang kesempatan ibadah dan berbagai janji Allah. Begitu banyak pahala, kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan, yang itu bisa mengejar ketertinggalan kita. Allah berikan itu bulan spesial untuk umat Muhammad yang usianya tidak sepanjang umat-umat Nabi Rasul terdahulu. Jadi bulan Ramadan itu mengejar ketertinggalan itu. Sedih rasanya, suasananya, suasana kedekatan dengan Allahnya.
bukan berarti kita selain Ramadan tidak bisa dekat, tetapi ada yang berbeda ya, karena fasilitas dari Allah yang luar biasa. Itu bisa sedih. Kedua bisa senang. Senang ini kaitannya dengan dunia ya, dalam artian senang itu sifatnya fisikal, temporary. Dia berubah-ubah, bahkan dia bisa berujung penderitaan. Orang yang senang, banyak orang tuh nyari bahagia tuh dengan senang-senang. Nah, misalnya gini, wah nggak bisa lagi dong buka puasa bersama bareng-bareng. Wah yang bisnis untuk kepentingan Idul Fitri, kue-kue, misalnya pakaian-pakaian. Udah Ramadan ya udah sepi lagi, misalnya kembali omsetnya normal lagi. Kalau Ramadan tuh luar biasa kan. Tidak hanya Muslim ya yang dapat berkahnya ya, yang non Muslim juga dapat berkahnya, iya nggak? Suasana luar biasa. Jadi senang. Tapi kalau bahagia itu jika dia mendapat takwa. Jadi kalau dia betul puasanya mendapat predikat takwa itu mendapat kumpulan kebaikan. Dia pasti bahagia. Pasti bahagia. Jadi bahagia itu alhamdulillah saya lulus bulan Ramadan ini saya bahagia banget, dekat dengan Allah. Ujungnya takut kalau jauh dari Allah dan istiqomah. Jadi amal Ramadan itu ya diterusin. Dan dia bahagia bisa menikmati ketenangan karena takwa itu bahagia dan dia tenang. Bisa beramal, keyakinannya meningkat. Kalau senang itu tadi di Ramadan dapat apa di aspek dunianya, begitu saya Ramadan ya sepi lagi ya sedih lagi gitu. Hilang senangnya langsung. Iya, senangnya. Ya, kalau sedihnya lebih kepada kesempatan kedekatan Allahnya. Kesempatan kedekatan Allahnya. Sahabat MQ merasakan yang mana di penghujung Ramadan ini? Apakah merasa sedih tadi ya Bu ya, bisa senang atau justru merasakan bahagia? Ini mendapatkan takwa tadi ya Bu, bahagianya. Masya Allah. Dan kalau ngomongin tentang Idul Fitri ini juga Lebaran gitu ya, itu seringkali kita dengar lagu-lagu zaman anak tuh baju baru alhamdulillah gitu ya Bu ya, jadi ingetnya baju baru gitu ya. Di bulan Idul Fitri memang hari Idul Fitri juga sering beridentik dengan hal-hal yang baru begitu. Selain baju baru kayak di lagu tadi gitu Bu, apalagi yang sebetulnya harus diperbarui dari mungkin sisi ruhiyah kita juga ya Bu ya, selain dari fisik itu sendiri Bu? Ya sebetulnya yang kita perbarui hati kita. Hati kita kan gini ya, puasa itu adalah mensucikan hati jiwa kita. Harusnya kita punya hati di sini makna non fisik ya, non fisik yang tidak berbentuk, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi dia bisa merasakan sesuatu. Dia pusat kendali sodron, dia raja gitu. Nah, kalaulah diperbaharui, disucikan jadi baru gitu ya, bukan ganti hati ya, tapi hati yang ada ini dibersihkan menjadi hati yang baru, terisi oleh Allah. Lepaslah selain Allahnya itu dosa dan cinta kepada dunia berlebihan. Nah, mudah-mudahan itu yang membuat kita berubah jadi baru juga. Dalam arti tidak hanya penampilan. Takwa itu kan bukan penampilan ya. Betul. Tapi letaknya di hati ya. Benteng di hati. Jadi kalau dia hatinya bersih, dianggaplah baru, dia menjadi orang yang bertakwa, otomatis dia berakhlak mulia. Bisa jadi sekarang setelah Ramadan dia jadi sangat sabar ya orangnya. Dulu kan dia pemarah. Sekarang dia kenapa sih jadi rajin ke masjid ya? Dia tuh rajin banget loh ke majelis taklim, sekarang ngajinya tambah pintar loh. Nah, itu bisa jadi efek dari ibadah Ramadan dia. Itu bisa jadi ketakwaan itu kan. Orang kadang haji dan umroh misalnya yang berhasil, yang mabrurah itu berubah akhlaknya, misalnya begitu ya. Kenapa kita tidak bahas? Harusnya setelah ikut puasa Ramadan itu berubah loh akhlaknya. Tidak hanya penampilan, tidak hanya baju baru, spray baru, gorden baru, tapi juga hati baru. Jangan sampai kita sudah baru, tapi sama tetangga yang kita sempat tersinggung masih nyindir-nyindir ya Bu ya, atau nggak mau ketemu lah, udahlah malas lah ketemu sama dia, atau kumpul keluarga, itu ada ini loh, ada uak datang itu salam, malas udah aja kabur keluar gitu, malas ya gitu kan. Ya apa gunanya baru fisikalnya,
tapi hatinya tidak diperbaharui dengan mensucikannya. Harusnya Ramadan itu mensucikannya. Jadi Idul Fitri itu adalah hasil dari pensucian selama Ramadan tadi itu ya, ya. Pensucian, pengendalian nafsu, pensucian jiwa itu hasilnya takwa itu dapat. Makanya gak heran kalau ada juga yang menyebut hari kemenangan. Ya, kemenangan menang terhadap melawan nafsu. Bisa jadi sih. Baik, gitu. Identik dengan kemenangan ya Bu ya tadi ya. Kalau kemenangan hasil dari tempaan Ramadan, hatinya jadi suci. Kalau berhasil, hal-hal apa yang harus... Maaf saya potong, persepsi orang tentang kemenangan, memaknai dengan menang. Menang karena dia bisa berhasil mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan. Tapi kalau udah masuk Idul Fitri, dia kembali ke awal, terus gimana? Disebutnya kalah gitu. Iya, Iya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau orang mengatakan hore saya menang, ya oke lah. Tapi kemenangan itu harus dipertahankan. Harus dipertahankan, jangan sampai mundur ya Bu ya. Jangan sampai mundur. Mensucikan diri, membersihkan hati. Kalau saya pakai referensi Imam Al-Ghazali ya, rahimahullah. Jadi memang puasa itu adalah mensucikan jiwa. Jadi kalau dia lolos puasanya, mudah-mudahan selamatlah hatinya. Itulah menjadi orang yang bertakwa. Itulah jadi orang bertakwa, Masya Allah. Kalau untuk belajar gini Bu, untuk bisa mempertahankan kemenangan tadi, apakah ada hal-hal atau amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kemenangan? Kalau di bulan Ramadan itu kan kita memang berlatih puasa setiap hari. Tapi kalau setelah Ramadan usai, kan puasa hanya jadi sunnah kecuali yang wajib saja seperti itu. Ini bisa hal-hal apa saja yang bisa kita latih? Kan gini ya, puasa Ramadan itu setelah kita selesai ibadah Ramadan, kalau kita puasa Ramadannya hanya menahan, kan sabda Rasulullah puasa itu setengah dari sabar. Jadi kalau menahan dari tidak makan, minum, tidak hubungan suami istri siang hari itu sudah dilakukan. Itu akan terjadi setelah Ramadan, itu sudah tidak puasa lagi kecuali puasa sunnah. Hubungan suami istri silakan, ya kan? Tapi yang harus kita perhatikan setelah Ramadan, bisakah kita menahan anggota tubuh kita itu tadi? Mampukah kita mengendalikan pandangan kita, lisan pendengaran kita? Iya kan, hati kita itu bisa nggak? Kan itu dilatih di Ramadan. Misalnya saya lagi puasa nggak mau marah, saya lagi puasa nggak mau gibah. Apakah setelah puasa, setelah Ramadan kita jadi berani melakukan gibah? Kita jadi tidak bersabar menahan anggota tubuh kita? Harusnya kan itu setelah Ramadan, bekal 1 bulan ini jangan ditinggal. Itu disebut kalau berhasil dia istiqomah. Istiqomah itu lurus mendekat. Jadi Rasulullah bersabda itu nggak garis ya, seret ini jalannya Allah, kanan kiri digaris juga ini jalannya setan. Jadi kalau kita istiqomah itu bukan kita nggak capek, bukan kita nggak jatuh dalam dosa, kita manusia penuh dosa. Tapi cepatlah sadar, janganlah mundur ke belakang, janganlah berbelok ke tempat yang sesat. Jadi maju terus gitu. Ya Allah, kemarin udah Ramadan, udahlah kalau gitu sekarang oke merdeka, saya mau udah nggak lagi puasa, udah bebas. Ya nggak begitu dong. Harusnya kan sebulan itu menjadi bekal, 11 bulannya kita sama harusnya memperlakukan nafsu kita. Tidak ada yang berbeda harusnya. Tidak berbeda harusnya gitu. Hanya bedanya kan dibatasi, itu puasa sunnah aja. Ya nggak. Tapi kalau masalah hati, pikiran, anggota tubuh kan itu sampai mujahadah kita sampai mati. Tidak hanya Ramadan saja, benar nggak? Betul. Iya. Gitu. Masya Allah. Jadi memang harus terus dipertahankan. Mungkin buat teman-teman yang baru berhijrah seperti itu Bu, sahabat MK yang baru berhijrah, ini kan rasanya bulan Ramadan memang momen untuk memperbaiki diri. Jadi karena lingkungannya juga nuansanya Ramadan, mendukung untuk melakukan hal-hal baik. Tapi setelah itu lingkungannya kan langsung kembali normal dalam hal ibadah mungkin. Ini mungkin ada cara perlahan-lahan gimana mempertahankan. Mungkin nggak bisa langsung seperti Ramadan full seperti itu. Perlahan supaya bisa hijrahnya istiqomah seperti itu. Ya, jadi gini urutannya. Orang itu hijrah itu kan berubah ya. Ada actionnya berubah gitu. Hijrah itu konsekuensi dari taubat. Nah, taubat itu hasil dari suatu kesadaran. Kita sebutnya insaf. Sadar. Nanti sadar itu gimana prosesnya? Kok bisa sadar sih?
bisa jadi dia melihat sesuatu kejadian, bisa jadi dia mendengar sesuatu, bisa jadi dia belajar, atau bisa jadi karena kejadian yang menyakitkan, jadi dia nyari Allah. Ya Allah, ternyata saya selama ini jauh dari Engkau. Dia mendekat, sadar, lalu dia bertobat itu dia kembali ke jalan Allah dengan suatu proses-proses spiritual dan ritualnya. Nah, ritual itu puasa di sana. Puasa sendiri ada proses spiritualnya juga. Dia bergabunglah di situ. Nah, actionnya hijrah. Konsekuensi hijrah paling utama orang hijrah itu adalah dia harus meninggalkan pergaulan ya, Bu, ya? yang membuat dia tidak bisa istiqomah. Itu pergaulan itu paling dahsyat pengaruhnya. Saya ikhlas, saya pengen tobat, saya bertekad, saya berubah. Oke, dapat. Nah, godaannya apalagi bisikan setan dalam bentuk jin dan manusia. Ada teman, alah ayolah sekali aja lah kita mah, nggak apa-apa lah, kamu ntar juga bisa tobat lagi lah. Nah, orang yang tobatan nasuha, yang hijrahnya total, dia udah nggak mau. Dia akan menjaga pergaulannya, dia nggak mau lagi kembali ke belakang. Nah, makanya pergaulan itu penting. Oh, selama Ramadan ini semuanya kayaknya pada khusyuk, pada syahdu, di kantor diam gitu. Kemudian sering ke masjid pengajian. Tapi ternyata begitu di luar Ramadan gabung lagi seolah udah lepas bebas. Iya. Ya nggak begitu. Harusnya istiqomah. Harusnya justru takut kalau lepas dari Allah gitu. Itu artinya. Yang tobat nasuha dan berhasil ya. Iya, untuk hijrahnya itu betul-betul hijrahnya itu karena tekadnya saya pengen berubah, niatnya lillahi ta'ala, siap dengan segala konsekuensinya, tinggalkan pergaulan yang lamanya. Nah, itu betul-betul. Kalau masih ketemu lagi sama lingkungan yang lama, kan udah selesai Ramadan, nggak apa-apa dong saya kumpul-kumpul lagi, gibah lagi, terus sia-sia lagi, itu berarti makanya nggak dikatakan menang, tapi terkotori lagi hatinya. Dan biasanya menjelang Idul Fitri ini juga momen berkumpul bersama keluarga, jadi ada selipan-selipan atau itu juga ya obrolan-obrolan yang bisa jadi gibah juga ya nantinya. Ini hal-hal yang harus diwaspadai selama Idul Fitri. Nuansa kumpul-kumpul biasanya suka ada. Hal-hal apa lagi yang kira-kira perlu diwaspadai ketika menjelang masuknya Idul Fitri nih, ketika berkumpul atau juga yang lainnya seperti itu? Ya, kembali kepada dasar. Kita puasa ada 3 tingkatan tadi ya. Yang paling awam itu kan kata Imam Ghazali meninggalkan syahwat perut, kemaluan. Itu udah lolos lah. Rata-rata udah siapapun semuanya udah melakukan semua. Kemudian menahan dari anggota tubuh. Ini perjuangan tersendiri ya. Bayangkan sekarang handphone di depan mata menyajikan segala yang bisa dilihat, hanya modal kuota, mau baik mau buruk, mau benar mau nggak benar, itu sudah ada di dalam. Nah, bisa nggak kita kendalikan itu? Kemudian pendengaran, mungkin kita tidak berbicara bisa kendalikan lisan, tapi mungkin banyak dengar-dengar yang aib-aib orang, yang negatif-negatif dan seterusnya itu. Nah, kemudian hati nih, bayangkan kita tiap hari misalnya ketemu orang, berbagai kejadian kita lihat, ada WA masuk, ada aja masalah, ada aja. Itu teh hati yang bermain. Kita nggak ketemu orang, kita diam, tapi gejolak hati itu, nah disitulah sebetulnya perjuangan nafsu itu di sana. Kita mau memilih apa yang Allah ridho, menjaga hati ini atau jebol pertahanan kita. Nah, sehingga kemungkinan kebocoran-kebocoran yang kita waspadai saat Idul Fitri itu sudah terjadi kebocoran. Saya pada waktu podcast sebelumnya saya sudah katakan, pada saat mudik loh, dari mulai awal mudik loh. Nggak cuma mudik, itikaf 10 malam aja itu bisa jadi kebocoran. Bocor itu selfie misalnya, boleh saja, tapi niatkan hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa nilai orang tuh dia ria, dia pamer, nggak. Tapi kita latihan, puasa mengajarkan kita menyembunyikan amal, karena tidak mudah disusupi puasa itu dengan ria. Sehingga Allah mengajarkan kita dengan coba kamu tuh belajar latihan menyembunyikan amal. Misalnya begitu, 10 malam terakhir. Kemudian merasa ini, tuh aku itikaf loh, yang lain pada di mana ya? Orang-orang tuh pada sibuk bikin kue ya, pada belanja, bukannya di masjid. Kita merasa lebih baik, itu benar juga sih. 10 malam tadi kenapa jadi sibuk dengan dunia? Bisa tapi hati kita jaga. Jangan meremehkan orang, kita tidak tahu. Tengah malam jadi kita udah tidur, bisa jadi dia ke Allahnya. Kita kan nggak tahu.
tampak dunianya dia kayaknya sibuk ngegoreng, memasak, tapi kita nggak tahu hatinya. Nah, orang yang ada di masjid itikaf kita juga nggak tahu hatinya. Dia ujub, dia ria, dia merasa lebih soleha. Itu yang dijaga. Kebocoran bisa terjadi di sana. Kemudian dengan aksesoris dunia, beli baju, beli ini, beli itu, kan kita mau ketemu keluarga besar. Kita mau ini dong, pakai yang ini, nanti kan ketemu gini. Bukan tidak boleh memuliakan tamu, pakai yang baru, silahkan, tapi jangan sampai jatuh ke dalam dosa itu tadi, bocor itu tadi, ingin dinilai oleh manusia. Dan menghias rumah dengan indah, bagus, Allah maha indah. Tapi kalau ingin pamer, ingin ditunjukkan kepada tamu, saudara, keluarga besar, di situ yang kita jaga hati kita. Kemudian apalagi, saya sering sebutkan saat kita mudik itu, mudik itu tuh luar biasa ujian hatinya loh. Bener, dari mulai antri beli tiketnya, nunggunya, kemudian mau boardingnya, mau di keretanya, di busnya duduk, seliwar-seliwir orang lewat kan. Coba hati kita bicaranya apa? Ya Allah, itu kenapa sih orang itu penampilannya kayak gitu? Padahal kan gibah itu objeknya penampilan, pakaian, keturunan, akhlak, perbuatan. Baik perbuatan akhirat maupun perbuatan dunia. Ya Allah, itu orang dandannya mereka kayak gitu ya. Itu teh nggak di lisan, di hati loh teh. Hanya terbesit itu tuh suuzon. Kan kita nggak tahu orang tuh berbuat kan sudah dengan alasan dia, kita kan nggak tahu. Nah, ya Allah. Nah, kalau kita berangkat bareng gitu sama pasangan, sama anak-anak, kita bisa aja kan diulang-ulang. Pak, lihat tuh Pak, coba itu lihat sepatunya tuh. Lihat tuh bajunya nggak nyambung ya warnanya dan seterusnya. Nah, itu kan parah banget. Bertemu di rumah, di keluarga, belum cerita nanti ada rianya, ada pamernya, ada sombongnya, ada ujubnya. Wah, sudah campur-campur di situ, belum nanti gibahnya di situ. Belum nanti sudahlah. Nah, itu yang kita harus waspadai, makanya harus tahu ilmunya. Mudah-mudahan terjagalah Ramadan kita, takwa kita, dan kita istiqomah nanti sampai 11 bulan seterusnya. Karena sudah dilatih di Ramadan 1 bulan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah. Dan mungkin di penghujung perbincangan kita ini Bu ya, tadi sudah dikatakan bagaimana supaya untuk mempertahankan 1 bulan Ramadan ini bisa bertahan 11 bulan sampai ketemu Ramadan lagi insya Allah. Bagaimana mempertahankannya supaya nggak setelah Syawal langsung 0 gitu Bu, tapi bisa tetap bertahan ini, bertahap dan berlangsung lagi nanti di Ramadan naik lagi seperti itu. Ya, saya kembali menggunakan referensinya Imam Al-Ghazali rahimahullah, Tazkiyatun Nafs ya. Jadi itu ada makom-makomnya ya, proses-prosesnya. Yang pertama adalah janji sama Allah, komitmen sama Allah. Ya Allah, selesai Ramadan ini saya ingin tetap istiqomah sholat malam, saya puasa sunnah ya Allah, saya sedekah, saya tetap menjaga lisan saya, pandangan saya ya Allah, saya berjanji, saya bertekad ya Allah gitu, punya komitmen ya itu. Dan disusuli detailnya di per hari, bangun tidur sampai tidur kembali. Ya Allah, saya hari ini mau melakukan ini dan tidak mau melakukan ini. Ya Allah, saya tidak akan lagi marah. Saya berjuang, walaupun kita kadang lepas kendali juga. Tapi itulah istiqomah itu, bukan kita tidak jatuh dalam dosa, tapi kita menyadari, mengakui, dan kita minta ampun kepada Allah, kembali lagi ke jalan yang lurus itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalulah merasa diawasi Allah. Orang yang selalu merasa diawasi Allah, pasti dia akan sangat kuat untuk taat kepada Allah dan sangat kuat untuk tinggalkan maksiat. Kalau udah merasa diawasi Allah itu, sendiri pun dia nggak berani bikin dosa. Bahkan hatinya pun dia jaga, karena Allah tahu isi hati saya gitu. Dia akan sangat menjaga itu. Yang ketiga, muhasabah. Jadi tadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, tambahlah bocor-bocornya, sempurnakanlah kurang-kurangnya. Berarti apa? Kalau kita punya penyakit hati ya kita obati ya. Karena tidak semua orang mau berobat. Karena obatnya apa? Penyakit hati itu lawan nafsu. Berat ya? Berat, dia lawan nafsu. Jadi kadang dianggap enteng, sepelein aja. Soalnya nggak apa-apa, padahal itu bersemayam di hatinya. Padahal puasa itu harusnya dia menyembuhkan. Nanti setelah puasa dia harusnya sama ya, menambal bocor itu. Dan sempurnakan. Ya Allah, kemarin saya rasanya puasa itu banyak kurangnya. Ya Allah, berarti saya harus perbaiki 11 ke depan. Bukan justru kita berkurang, tapi justru meningkatkan.
Kemudian yang keempat adalah bermujahadah. Itu tadi tiada hari tanpa berperang melawan nafsu yang mengajak kepada maksiat. Maksiat tadi. Yang kelima adalah ayo dong beri sanksi kepada diri yuk. Ya Allah, astagfirullah, baru saya gibah. Kita sedekah langsung ya. Tadi malam gak kebangun, ganti duha 8. Masya Allah. Nah, terus hari ini saya belum istighfar. Astagfirullah, saya hari ini gak salawat, lupa. Diganti, ditutup. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensedekahkan kebunnya ya, gara-gara ketinggalan salat berjamaah ya, gara-gara takjub. Sibuk dengan kebunnya ya. Kemudian Abdullah bin Umar putranya juga masbuk, itu diganti dengan sholat semalaman. Jadi kita tuh apa gitu. Kemudian sering-seringlah punya waktu bersama Allah. Tidak hanya di Ramadan, banyak munajat, banyak komunikasi dengan Allah. Walaupun zikir, sholat, doa itu komunikasi dengan Allah, tapi kadang kita kurang bertafakur, kurang merenung, mengingat baiknya Allah, mengingat kasih sayangnya Allah, mengingat keagungannya Allah, itu kurang kita. Dan kita kurang gini, ya Allah saya banyak dosa, kita tuh banyak salah, saya tuh bodoh ya Allah, miskin kalau nggak ada pertolonganmu. Nah itu munajat semacam kita itu berdialog gitu ya dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Nah 6 ini mudah-mudahan itu menjadi tips buat kita. Setelah Ramadan itu kita tetap Ramadan, Ramadan selamanya gitu ya. Karena kita tuh hati kita tuh nggak bersih dari dosa, sehingga kita terus-menerus membersihkannya gitu. Kalau di Ramadan dengan puasa, di luar Ramadan kita banyak amal-amal lainnya ya, yang kita lakukan di Ramadan lebih banyak gitu ya. Seperti itu sedekahnya, sholat sunatnya, menolong orangnya dan seterusnya gitu. Masya Allah, itu dia 6 tips terakhir menutup podcast di kesempatan hari ini teman-teman ya, sahabat MQ. Masya Allah, semoga kita semua bisa menerapkan 6 tips tadi, bisa diputar-putar ulang ya. Jadi jangan lupa untuk sahabat MQ bisa di subscribe dan jangan lupa untuk disebarkan. Insya Allah menjadi manfaat dan juga amal jariah buat sahabat MQ semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Allah mengampuni kita, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Terima kasih banyak Ibu Khairati sudah memberikan banyak insight-nya di kesempatan hari ini. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi di kesempatan yang lain Ibu. Amin, ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kalau gitu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri sahabat MQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.